selain kita untuk kesehatan rohani kita juga perlu untuk kesehatan jasmani. Jadi olahraga itu sangat penting. Oke. Nah, pertanyaan kedua ya, seberapa penting sih olahraga bagi kesehatan dan kebugaran tubuh ibu? Itu sangat penting karena ya itu pada ibu itu kan kita itu harus menjaga keseimbangan hidup. Jadi selain kita harus sehat secara rohani, sehat jasmani, jadi kesehatan tubuh itu sangat penting. Selain dianjurkan oleh dokter juga dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sehat jasmani itu juga sangat penting. Itu paling utama. Lanjut ya Bu, pertanyaan ketiga, apakah ibu rutin bermain olahraga? Nah, jika iya, olahraga apa yang sering ibu lakukan? Saya rutin mungkin bisa 2 hari sekali. Itu yang saya rutin lakukan itu adalah lari sore. Jadi saya biasa lari sekitar 2-3 km. Itu dalam waktu 20 menit itu paling lama biasanya, atau sampai 15 menit. Dari 15 menit sampai 20 menit itu lari. Oh ya, berarti dalam 1 minggu itu 2 ya? 2 hari sekali. Kadang kalau tidak ada olahraga lari, ya saya di rumah melakukan workout yang seperti biasa. Oke, selanjutnya, apa manfaat utama yang ibu rasakan dari bermain olahraga itu? Manfaatnya yang pertama itu badan itu terasa lebih ringan, lebih sehat, lebih bugar, tidur lebih nyenyak. Jadi benar-benar kualitas tidur itu memang benar-benar terpenuhi selama 6 jam. Dengan kita olahraga, kita jadi kualitas tidur kita lebih enak, makan juga kita lebih terkontrol. Nah, tuh, selain kesehatan fisik nih, apakah ibu merasakan ada manfaat lain? Nah, seperti hubungan sosial atau pengurangan rasa stres itu ada nggak manfaatnya? Untuk hubungan sosial, kalau saya sih lebih ke olahraga itu lebih menikmati ke apa ya, meningkatkan apa ya, jadi kalau saya lagi ada beban pikiran yang berat, stres gitu ya, pasti lari olahraga, terutama ke lari. Jadi semakin sebenarnya dengan keringat yang keluar banyak itu, maka kita akan merasakan bahagia walaupun saya gitu kan. Tapi tiap orang kan tingkat bahagianya berbeda-beda. Kalau menurut saya mungkin dengan olahraga seperti itu saya merasa bahagia. Nah, gitu. Nah, berarti ada ya, intinya apa? Selain kesehatan fisik itu ada gitu ya, yang merasa bahagia gitu. Ya. Ibu, pertanyaan selanjutnya, ini apa ya Ibu? Hambatan terbesar yang Ibu alami gitu dalam bermain olahraga secara rutin itu ada nggak hambatannya? Hambatannya paling yang utama faktor cuaca aja. Faktor cuaca sama tidak memaksakan kesehatan tubuh. Apabila misalnya memang tubuh sedang kurang fit, ya hendaklah jaga untuk olahraga di kemudian hari. Dan faktor cuaca paling yang menghambat. Lagi musim hujan juga gitu ya? Dan kalau paling diganti kalau misalnya lagi musim hujan seperti ini, olahraganya bukan dari lari, tapi dari workout di rumah, misalnya seperti squat gitu kan, plank dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bu, apa yang biasanya memotivasi Ibu tuh untuk tetap berolahraga? Ibu ada motivasinya nggak? Motivasi itu yang pertama saya ingin hidup lebih sehat, itu motivasinya. Yang pertama saya ingin hidup lebih sehat, saya ingin jauh dari apa ya, penyakit gitu. Yang kedua hidup ya, tadi pertama hidup lebih sehat, yang kedua penyakit, yang ketiga saya ingin
ke jangka panjang ke depannya. Walaupun kita memang umur nggak ada yang tahu ya, tapi dengan kita hidup sehat, insya Allah kita terhindar dari penyakit. Jangan penyakit, kita pikiran negatif aja itu jauh. Nah, kalau kita hidup dengan olahraga dan hidup dengan Oke, Ibu. Nah, udah 10 pertanyaan sudah terjawab ya. Alhamdulillah, saya sangat memuaskan Ibu. Ibu selaku guru juga Ibu sering olahraga ya Ibu ternyata agar alhamdulillah agar hidup sehat dan kata Ibu biar di masa tuanya hidup sejahtera juga ya Ibu. Sejahtera juga dengan keadaan fisik yang sehat seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah wawancara dengan Ibu Febi ya. Sekarang lanjut kita wawancara dengan adik namanya siapa? Tahfiz Mullah Akbar, Adik umurnya berapa tahun? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Kebetulan ya beliau ini adalah atlet pencaksilat dari perguruan apa, Adik? SMI atau singkatan dari Satria Muda Indonesia. Oke, dari Adik dari perguruan Satria Muda Indonesia nih ya. Untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung saja ya Adik ngobrol ke pertanyaan-pertanyaannya. Di sini kakak ada 10 pertanyaannya Adik. Kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama ya. Nih, menurut Adik sendiri ya, apa arti olahraga dalam kehidupan sehari-hari itu? Dalam kehidupan sehari-hari Adik itu seperti apa gitu ya? Menurut saya sih Kak, olahraga dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran fisik, dan meredakan stres. Oh alah, gitu ya Dek. Berarti untuk meredakan stres juga gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari Adek. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting sih olahraga bagi kesehatan dan kebugaran tubuh Adek itu? Menurut saya pribadi sih Kak, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, dan juga untuk meningkatkan otot yang ada dalam tubuh kita. Oh gitu, iya. Berarti sangat penting berarti Adek untuk meningkatkan otot juga. Oh iya. Penting dalam- Pertanyaan ketiga, apakah Adek rutin bermain olahraga? Nah, jika iya, olahraga apa yang sering Adek lakukan? Iya Kak, kebetulan saya akhir-akhir ini sering berlatih pencaksilat. Oh iya. Nah, lanjut ya. Pertanyaan keempat, berapa kali dalam satu minggu Adek berolahraga? Dan dengan siapa biasanya Adek melakukannya? Dalam satu minggu saya berlatih 2 kali, dan saya berlatih dengan teman-teman saya, dilatih oleh pelatih yang ada di sana. Oh iya. Oke. Pertanyaan kelima, apa sih manfaat utama yang Adek rasakan dari bermain olahraga itu? Manfaatnya apa Adek? Setelah bermain olahraga, badan saya terasa lebih fresh, lebih sehat, dan lebih bugar. Oh, seperti itu ya. Lanjut nomor 6, pertanyaan seperti ini Dek. Selain kesehatan fisik, apakah Adek merasakan ada manfaat lain dari olahraga itu seperti hubungan sosial atau pengurangan rasa stres atau seperti apa Dek? Ada rasa lain nggak? Tentu saja Kak, selain olahraga membuat badan kita lebih sehat, olahraga dapat membuat kita menghilangkan stres dan mendapatkan banyak teman di luar daerah kita. Oh gitu, iya. Lanjut ya ke pertanyaan ketujuh, yaitu seperti ini deh pertanyaannya. Apa sih Dek hambatan terbesar yang Adek alami saat bermain olahraga secara rutin? Itu ada nggak ya hambatannya? Hambatan terbesar yang pernah saya alami adalah keterbatasan waktu sih Kak. Soalnya dari pagi sampai siang saya sekolah, lalu pulang sekolah saya lanjut ngaji sampai sore. Jadi waktu untuk latihan silat sangatlah sedikit. Kalau jarak dari rumah Adek ke tempat latihan itu terkendala juga nggak jaraknya? Sangat terkendala Kak. Soalnya dari rumah ke tempat latihan silat sangat jauh. Mungkin kalau dihitung bisa sampai 10 km. Oh iya. Apalagi sekarang tuh ini ya musim hujan gitu ya, jadi gimana gitu ya? Ya, soalnya kalau hujan juga saya gak bisa latihan Kak. Iya. Betul.
lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu apa sih yang biasanya memotivasi Ade untuk tetap berolahraga nih? Motivasinya itu apa ya, Dek? Motivasi saya sih adalah untuk membanggakan orang tua, menyehatkan badan, dan ingin seperti kakak saya yang menjadi atlet silat. Nah, lanjut ya ke pertanyaan ke-9, yaitu pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Ade tentang fasilitas olahraga di lingkungan sekitar? Bagaimana nih, Dek? Fasilitasnya nih, Dek? Fasilitas di tempat latihan saya sih sudah cukup bagus ya kak. Ya. Sepertinya semuanya sudah bagus. Tapi menurut saya harus ada beberapa yang ditingkatkan kak. Oh, itu ditingkatkan. Contohnya apa? Alat latihannya kali ya, Dek? Seperti patching seperti itu ya? Iya. Diperbanyak lagi lah ya, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10 ya. Ini pertanyaan terakhir, Ade. Seperti ini pertanyaannya. Menurut Ade, apa yang perlu ditingkatkan untuk mendorong lebih banyak orang bermain olahraga, Ade? Kayak effortnya atau upayanya tuh apa sih biar orang tuh makin banyak berolahraga gitu? Gini sih kak, dalam pencak silat sepertinya latihannya harus asik gitu ya kak. Tapi tetap keras supaya anak-anak dalam pencak silat itu tidak bercanda dan tetap serius ketika latihan. Oke, seperti itu ya. Oh, mungkin ini Ade diadakan pertandingan juga, setuju nggak, Dek? Ya setuju. Iya kayak diadakan pertandingan juga biar menarik gitu, biar menarik para calon atlet-atlet baru seperti itu ya, Dek. Iya. Oke, seperti itu ya, Dek. Nah, sekian wawancara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam ucapan maupun perbuatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.